Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Masih masuk. Coba sekali lagi ya. Satu kali lagi yang semangat ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya memimpin doa ya. Semoga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih sehat ya pagi ini ya? Udah sarapan belum? Yang belum siapa? Oke, nanti pas istirahat makan bareng-bareng ya. Saya juga belum sarapan, tenang aja ya. Oke, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Ada sakit semua? Oh, enggak. Ada satu paling ya yang nggak masuk ya. Semoga kita doakan untuk teman kita yang nggak masuk bisa diberi kesembuhan, bisa mengikuti pembelajaran normal bersama-sama dengan kita seperti biasa. Oke, begitu. Coba untuk menambah semangat kita hari ini, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke bisa? Bisa. Coba 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk semangat. Oke, masih semangat ya pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Coba, saya mau ngecek fokus kalian. Kita tepuk siang malam. Pernah juga? Pernah. Kalau saya bilang pagi tepuk sekali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam setengah saja. Jangan tepuk. Ya. Berarti kalau kalian nanti ada yang tepuknya salah, itu berarti kurang fokus. Coba ya. Saya bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi.
apa-apa. Nanti berusaha fokus ya anak ya. Oke. Nah, untuk setelah kita ice breaking, saya tahu fokus kalian sampai mana. Saya akan bacakan kesepakatan kelas kita pagi hari ini dulu. Datang tepat waktu udah semua ya? Sudah. Menghormati guru dan teman saat berbicara? Sudah juga. Ini penting setiap hari ya. Tidak membawa HP di kelas. Ada yang bawa? Jangan ya, nggak boleh, dilarang. Mengikuti pelajaran dengan aktif dan bertanya jika tidak paham. Pasti nanti ya kalau ada yang tidak paham tanyakan. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Coba di bawah atau di sekitar kalian dilihat ada sampah yang berserakan. Udah bersih ya? Keren. Nah begitu, cakep ya. Lanjut, saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetapi kaitannya dengan materi kita yang telah lalu, kita sebelumnya sudah belajar tentang materi gaya ya. Ya, materi gaya. Masih ingat ada gaya apa saja? Gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnetis. Tetapi kaitannya untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang aku dan kebutuhan. Ya, dalam mencari atau memerlukan kebutuhan kita sehari-hari, kita juga ada kaitannya dengan gaya itu sendiri. Misal gaya otot, kamu bisa memiliki gaya otot yang kuat, kamu membutuhkan apa? Energi kamu dapatkan dari makan. Itu juga ada kaitannya. Begitu nggih? Oke, kalau sudah, coba sekarang bukunya dipersiapkan, dikeluarkan yuk. Bukunya dikeluarkan. Ayo bukunya dikeluarkan yuk. Untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang aku dan kebutuhanku. Untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di layar ya. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, kita bisa memberikan contoh kebutuhan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi berbantu media Lentera yang sudah saya siapkan, nanti kalian bisa mengkategorikan ya, apa itu jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab akan tugas yang diberikan. Selanjutnya, melalui kegiatan LKPD dan bimbingan dari guru, peserta didik dapat menyajikan tabel. Jadi saya akan sediakan tabel skala prioritas di LKPD kalian nanti. Ini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Untuk berikutnya, ini adalah aku dan kebutuhanku. Nah, sebelumnya setiap hari kalian itu pasti punya kebutuhan nggak? Iya. Kira-kira kebutuhan yang ingin kalian lakukan atau ingin kalian dapatkan, keinginan yang ingin kamu dapatkan hari ini apa? Apa? Yang paling ingin kamu dapatkan? Uang? Dapat uang saku nggak hari ini? Dapat. Ilmu, mata pelajaran, ya, oke. Kemudian untuk mendapatkannya itu biasanya kalian apa? Membelinya atau tidak? Ya, membelinya atau enggak? Iya, misal kalian mau makan pas istirahat, ya, kalian perlu membeli itu enggak? Makan itu penting enggak? Iya, berarti itu kaitannya barang yang kamu butuhkan. Misal ketika kamu lapar, kamu makan, begitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama. Nanti saya
tampilkan video pembelajaran tentang aku dan kebutuhanku itu sendiri. Nanti kalian amati ya. Setelah itu baru saya jelaskan. Kemudian nanti kan sudah membentuk kelompok ya, yang sudah saya bentuk kemarin. Ini kalian juga sudah berkelompok begitu. Lanjut, saya langsung saja tampilkan ke video pembelajarannya. Silakan kalian amati dulu nanti materinya. Kamu kenapa, Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku tadi nggak sempat sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Karena itu, kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Misalkan, kamu memiliki rumah yang dekat dari sekolah, sedangkan temanmu jauh dari sekolah. Kamu mungkin cukup berjalan kaki dan tidak membutuhkan sepeda untuk pergi ke sekolah. Sedangkan temanmu mungkin membutuhkan sepeda agar lebih cepat sampai ke sekolah. Lalu, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Makan adalah kebutuhan, tetapi makan steak daging yang mahal adalah contoh keinginan yang tidak harus dipenuhi. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan? Salah satu caranya adalah dengan membeli kebutuhan tersebut. Membeli kebutuhan tentu membutuhkan uang. Karena uang kita terbatas, maka penting untuk menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana kebutuhan yang dapat ditunda, lalu mana yang hanya sekedar keinginan. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk tidak boros dan menabung demi masa depan. Lebih jauh lagi mengenai hidup hemat ada di video berikut. Bagaimana? Sudah semakin paham ya tentang kebutuhan dan keinginan? Sekarang coba sebutkan hal apa saja yang paling kamu butuhkan dan hal apa saja yang hanya sekedar keinginan. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.
Kalau mau latihan soal topik keinginan dan kebutuhan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, tadi udah bisa ya membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Bisa? Oke. Nah, dari situ ada beberapa macam kebutuhan yang sudah kalian amati dari video pembelajaran yang kita amati barusan. 3, apa saja? Iya, yang primer itu yang seperti apa? Iya, primer itu adalah yang harus dipenuhi. Kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Kenapa? Kalau tidak terpenuhi, nanti akan mengganggu proses keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Paham? Contohnya apa tadi? Ada rumah atau papan ya, ada baju yang kita kenakan setiap hari, ini merupakan sandal. Bayangkan kita nggak pakai baju, apa yang terjadi? Nggak boleh ya, malu ya, nggak sopan. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar. Kemudian ada makanan. Kamu nggak makan sehari aja, apa yang kamu rasain? Perutnya sakit, lemas, mahnya kumat dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, sekarang ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder apa? Yang bagaimana tadi? Iya, contohnya itu. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya kalau yang kalian temui di kelas ini apa? Kira-kira? Ada nggak? TV. Bisa kita pembelajaran nggak ada TV, bisa nggak? Masih bisa ya, kan ada guru kalian yang menjelaskan, ada buku ya nggak? Nah, kemudian apalagi selain TV? Mikrofon ya. Nah, itu juga kebutuhan sekunder. Selanjutnya ada yang namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu yang bagaimana? Iya. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya ini untuk meningkatkan status sosial seseorang. Jadi hanya untuk prestis ya, untuk menentukan status. Oh, orang ini kelihatannya tajir, kelihatannya kaya, kelihatannya orang gak mampu. Itu dari kebutuhan tersiernya. Contohnya kendaraan mewah, mobil sport ya. Ada yang di rumah punya kebutuhan tersier, kira-kira apa? Mobil, ada yang punya mobil? Ada. Helikopter? Nggak ada ya. Ini udah sultan kelasnya ya kalau begitu ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan membentuk kelompok. Kalian sudah mengamati ya, tadi sudah mengamati video, saya sudah berikan materi pembelajaran. Saya akan bagikan LKPD karena kelompoknya sudah saya bagi kemarin ya. Sudah membentuk kelompok ya, ini ya duduknya ya. Sudah. Kelompok satu mana? Ya, kelompok satu ini namanya kelompok apa? Bunga sakura ya. Kelompok dua kelompok apa? Bunga mawar. Kelompok tiga? Bunga matahari. Kelompok empat? Kelompok apa? Bunga apa? Hah?
Bunga Kamboja, oke, bunga Kamboja. Daripada bunga tai ayam itu apaan ya? Nggak boleh ya. Bunga Kamboja yang bagus-bagus aja kita, oke? Nah, berikutnya kalau sudah membentuk kelompok, ibu akan membagikan LKPD ya. Kelompok 2 ya. Silakan ibu dikerjakan, tapi sebelumnya karena ibu menggunakan media lentera, jadi saya punya lemari interaktif ya nak. Lentera ini adalah lemari interaktif. Jadi di LKPD kalian diamati terlebih dahulu. Di situ ada tabel skala prioritas, di mana ada kebutuhan penting, tidak penting, yang sifatnya mendesak dan tidak mendesak. Jadi setiap kelompok nanti silahkan pilih 5 gambar kebutuhan, ya, pilih 5 gambar kebutuhan. Kemudian nanti analisis, kasih alasan kenapa kok kamu memilih kebutuhan itu. Apakah dia sifatnya mendesak, sifatnya pentingkah, tidak pentingkah? Nanti dipresentasikan di depan. Ya, paham ya? Kelompok 1 mana? Ayo mengambil gambar kebutuhannya dulu ya. Itu sesuai di situ, sesuai yang ada di situ. Obat mana? Sudah ya, sudah memilih gambar yang akan dianalisis ya. Untuk kita pecahkan ya. 5. Satu kelompok mengambil 5 saja cukup. Sudah. Oke, sekarang kelompok bunga mawar yuk, kelompok 2. Ada yang jawab tadi nak? Sudah. Sudah ya. Tadi ada yang jatuh gambarnya di bawah meja. Coba dicek. Sudah. Dari kelompok 3 ya. Lima ya, satu kelompok ambil 5 ya. Sudah ya. Oke, berikutnya kelompok 4. Ini kok biasa dari lemari saya. Oke, saya jelaskan kembali. Karena di lemari interaktif ini kan sudah ada berbagai jenis kebutuhan, mulai primer, sekunder, tersier. Nanti kalian analisis sendiri sesuai tabel skala prioritas yang ada di LKPD. Jadi yang sudah mengambil 5 gambar kebutuhan tadi dianalisis. Ya, paham ya? Ada yang mau
berdiskusi ya. Mulai saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu ada yang presentasi di depan ya. Ada yang ini caranya seperti ini. Nanti ditempelkan di dalam gimana ya. Pas kalian maju ditunjukkan gambarnya ya. Nggak usah ditunjukkan aja pas maju. Anak-anak KPD-nya gimana? Isi ya, berdiskusi bareng ya. Nanti kalau sudah maju semua kelompok, maju perwakilan tiap kelompok 2 anak. Ya, ditulis. Nama kelompoknya ditulis dong, pasti dong. Masa nggak ditulis? Sudah dikerjakan sebaik mungkin aja. Ini caranya nanti kamu analisis di LKPD di tabel ini. Kira-kira yang paling penting itu yang bagaimana? Kemudian dia sifatnya mendesak nggak kira-kira kalau mobil? Mendesak atau tidak mendesak? Terus kalau sudah selesai menganalisis, nanti maju ke depan. Perwakilan ya, satu kelompok 2 anak saja yang maju. Paham ya sudah ya? Pinter. Kelompok 4 ada yang mau bertanya? Iya. Tas apa dulu kalau coba kita analisis, kita telah bareng-bareng. Kalau tasnya seperti ini, kira-kira ini cocok nggak buat sekolah? Enggak. Ini tas apa? Tas mewah branded ya, dia bermerek. Nggak perlu. Jadi ini termasuk kebutuhan apa? Nah, nanti dianalisis di tabel skala prioritas. Kira-kira dia sifatnya penting atau tidak, mendesak atau tidak. Kalau iya, alasannya apa? Begitu ya, paham Mbak Talita? Pintar.
Ayo, jangan rame sendiri. Dikerjakan yuk. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, coba ayo maju. Nanti sambil ibu nilai ya. Ini presentasinya ibu nilai. Ayo maju. Siapa dulu kelompok mana yang mau maju? Ya, kelompok mawar. Ayo maju. Jadi yang satu menunjukkan gambar, yang satu menganalisis ya. Ya, terus. Penting dan harus dipunyai siswa. Ya. Tidak bisa rumah bukan penting, tapi saya masih bisa dibagi orang tua atau nenek. Oke, boleh alasannya. Terus selanjutnya. Sepeda motor belum pengalaman karena kami bisa mengendarai dan saya masih bisa naik sepeda, tapi sepedanya bisa bergerak 10 jam. Ya. Masih ada satu ya. Terus. Ditunjukkan nggak gambarnya, ditunjukkan ke teman-temannya. Kamu dapat ngambil gambar apa? Ya. Mobil kita bertiga tapi saya Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang presentasi. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, kelompok bunga Kamboja. Ayo maju yuk. Nih, satu menunjukkan gambar, satu menganalisis ya. Lebih percaya diri, jangan ini assalamualaikum kami dari kelompok Kamboja, jangan kayak yang tadi ya. Assalamualaikum, kami dari supaya terlindungi, sopan dan tidak terpanjang. Jadi ya, temannya satu lagi. Penting dari tema besar sepeda motor, penting untuk alat transportasi, tetapi saya masih bisa naik sepeda. Tidak penting, mendesak adalah tetap tidak penting, tapi saya juga butuh untuk komunikasi maupun sekedar hiburan.
Yang keras lagi mas. Jika saya tidak menemukan Oke. Ada ya? Ada yang mau menanggapi untuk Bapak Bunga Matahari? Loh, belum ditanggapi kok mau duduk. Ayo, ada yang mau menanggapi? Tidak. Komentarnya ini ya, kalau presentasi nanti suaranya lebih keras ya. Nanti berikutnya juga begitu. Terus membuka juga harus diakhiri menutup. Bagaimana cara menutupnya? Ayo. Oke. Terima kasih untuk Bapak Bunga Matahari. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Bapak Bunga Matahari. Yuk. Silakan duduk. Sebentar ya. Masih coba. Sudah? Ada yang belum maju kelompok mana lagi? Yang keras ya kalau maju ya presentasinya ya biar temannya mendengar semua. Ayo. Ini dari kelompok Bunga apa? Sakura. Ayo. Hasil diskusi kelompoknya yuk dipresentasikan. Yang satu menunjukkan gambarnya, yang satu presentasi dibuka dulu. Assalamualaikum dari kelompok 1. Mbak, mana gambar Mbak? Ya, ditunjukkan. Terus. Selanjutnya. Ya. Nah. Kenapa kok semua tidak mendesak tapi penting? Penting tapi itu belum menjadi prioritas saya. Iya, karena sementara masih tinggal sama orang tuanya ya. Kalau masih usia kalian belum prioritas. Lanjut. Saat ini tidak penting tas mewah. Tas mewah. Memilih tas mewah ya kelompok ini ya. Kenapa alasannya? Karena itu mahal, tidak kebutuhan yang penting bagi saya, tapi saya sekali menggunakan. Oh, saya yakin kalau tas mewah bukan keinginannya Mas Doni ya. Masa mungkin dari kelompoknya ya Mbak Aisyah atau Mbak Asyifa mungkin pengen tas mewah. Oh, Mbak Mira. Tas apa yang pengen dibeli nanti? Tas branded. Taunya merek apa? Gucci. Iya, Gucci Louis Vuitton. Balenciaga mungkin ya. Ya, boleh terus. Tidak mendesak tapi tidak penting. Mobil. Kenapa? Kalau alasannya mobil tidak mendesak dan tidak penting. Belum penting karena belum bisa mengendarai. Lagi pula saya masih bisa naik sepeda. Iya. Kalau ke sekolah naik sepeda ada di sini yang punya mobil di rumah. Punya. Tetapi sudah bisa mengendarai belum? Belum ya. Bisa? Ya oke. Ada yang belum menanggapi dari kelompok sini? Ada? Ada sudah bagus ya presentasinya ya. Ayo
Tadi semua kelompok sudah maju ya? Ya. Kalau sudah, kita beri tepuk salur untuk kita semua. Untuk kelompok yang sudah maju. Bisa tepuk salur? Bisa. Bisa. Ayo, duduk yuk. Tepuk salur. Iya, good job untuk kalian semua ya, semangat ya. Oke. Ayo Mas Abdi duduk lagi di bangkunya. Loh, kok malah begitu, kok ngapain? Ayo duduk. Nah, kalian tadi sudah maju semua. Ada yang memilih tas mewah. Alasannya tadi, kalau sudah besar Bu, saya pengen beli. Ada yang bilang kebutuhan mendesak salah satunya obat. Penting nggak? Penting. Terutama kalau untuk orang sakit. Kalau nggak sakit, berarti penting tapi tidak mendesak. Terus ada lagi rumah. Dia termasuk kebutuhan apa rumah itu? Primer, tapi dia bersifat tidak mendesak. Kalau untuk kalian, karena kalian yang sudah tinggal bersama orang tua kalian, begitu ya. Selanjutnya, Ibu punya ini pertanyaan, didengarkan baik-baik ya. Ikuti apa yang Ibu katakan. Dengarkan baik-baik, ayo Mas Ardi, dengarkan baik-baik apa yang Ibu katakan. Kalau saya bilang ayam, dengarkan saja dulu ya. Dengarkan apa yang Ibu katakan, ikuti apa yang Ibu katakan. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek. Berapa jumlah kata ayam yang saya sebutkan? Saya ulang soalnya ya. Dengarkan ya, dengarkan. Ikuti apa yang Ibu katakan. Ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek. Ayam, bebek, ayam. Ayam. Ada berapa jumlah kata ayam? Berarti kurang fokus. Ada yang jawabannya betul nggak? Betul? Kamu kalau memperhatikan perintah saya, pasti kamu paham tadi. Ikuti apa yang Ibu katakan. Berapa? Berapa jumlah kata ayam? Jawabannya yang berapa jumlah kata ayam? Paham nggak? Enggak, lu kok nggak bisa paham itu gimana? Berapa jumlah kata ayam? Iya, itu jawabannya kan saya cuma bilang ikuti apa yang Ibu katakan. Mustahil kalau kamu tak suruh menghitung jumlah ayam yang saya sebutkan, karena saya nyebutinnya random tadi ya nggak? Nah, kecuali memori medsos kalian bagus, tapi nggak masalah. Itu hanya untuk mengecek pengetahuan kalian, konsentrasi kalian sejauh mana. Berarti satu kelas ini konsentrasinya kurang, ya? Oke. Sekarang Ibu punya soal evaluasi, fun quiz dari Ekubopla ya. Ada yang mau maju nanti atau mau menjawab soal? Nanti ya, saya perlihatkan siapa yang mau maju nanti menjawab soal. Ini ada waktunya nanti ya soalnya ya. Bisa ya? Ayo berdiri ya yang mau maju ya, atau menjawab soal ya. Soal evaluasi. Mbak Cantika, Mbak Talita, Mas Gibran.
Aisyah. Tapi ini satu anak menjawab 5 soal ya, langsung. Karena kan hasilnya langsung keluar nanti. Mau Mbak Cantika? Ya berdiri yuk. Saya boleh kita jawab bareng-bareng deh satu kelas. Nanti kan kelihatan benar enggak ya? Siap? Mulai ya, siap ya. Ini berdiri Mbak Cantika yuk. 1, 2, 3, 4 ini ada waktunya ya. Nanti kamu jawab. Kelihatan? Setiap pagi kita selalu dimulai sarapan oleh ibunda, namun karena teman-teman ingin bermain sebelum sekolah, ia sering tidak sempat makan akibatnya kita bersama dan sudah berkonsentrasi saat belajar di kelas. Jawabannya mana? C. Nah. Ya, benar. Oke, salah kamu. Lanjut. Ya, oke, lanjut. Bacanya dalam hati tapi cepat. Betul. Lanjut. Mana jawabannya? Betul nggak jawabannya? Aldi mendapat uang saku sebesar 10.000. Iya, betul. Lanjut. Apa jawabannya? Betul nggak jawabannya? Oke. Betul ya. Coba kita cek. Sekarang selanjutnya Ibu akan beri soal evaluasi ya. Kalau tadi kan kalian kerjakan bersama, nanti kalian kerjakan secara individu ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya. Dikerjakan lebih banyak. Saya mau tahu kalau kalian sejauh mana dalam memahami materi yang sudah kita pelajari. Ya. Saya dikerjakan waktunya kurang lebih 10 menit karena itu hanya ada 3 soal, 2 soal pilihan ganda dan pilihan uraian. Belum? Bentar ya, Teti ya. Ya, dikasih nama.
Sudah? Kalau sudah nanti kita bahas bersama soalnya. Itu hanya ada 2 soal dan uraian. 2 soal pilihan ganda dan uraiannya hanya 2 kalau tidak salah. Dijawab sebisanya saja, nggak apa-apa. Saya hanya ingin tahu sejauh mana kemampuan kalian dalam menyerap, memahami materi yang sudah kita pelajari bersama. Tadi kan Ibu sudah menampilkan video untuk diamati, dianalisis. Ada PowerPoint yang sudah saya jelaskan. Ada presentasi diskusi kelompok. Kira-kira membekas nggak? Masuk nggak ke pemahaman kalian? Oke, sudah ya, kita bahas bersama yuk. Nomor 1. Coba dibaca dari Mbak Jihan. Nomor 1 jawabannya langsung aja Pak. Yoga adalah seorang anak yang duduk di bangku kelas 4. Jarak rumahnya tidak begitu jauh dari sekolah. Ia setiap kali pagi jalan kaki dan berangkat sekolah bersama dengan teman-teman. Betul, jawabannya A. Yang dia butuhkan adalah bekal sarapan, seragam sekolah, dan alat tulis. Nomor 2, coba Mas Gibran. Jawabannya apa? Nomor 2. 1 itu gambar apa nak? Rumah. Dia masuk kebutuhan primer enggak? Iya. 3 itu gambar apa? Nasi ya. Makanan. Dia kebutuhan primer tidak? Kebutuhan primer. Nomor 7 itu gambar baju. Masuk kebutuhan primer tidak? Iya, pintar. Sekarang soal uraiannya. Nomor 3, jawabannya apa Mbak Almira? Di situ yang perlu kita garis bawahi adalah membeli jaket mahal bermerek. Itu kira-kira barang apa? Kebutuhan apa? Tersier, pintar. Nomor 4, coba Mbak Talita. Langsung saja jawabannya. Iya, kebutuhan ada 3, primer, sekunder, tersier. Penjelasannya sudah paham? Sudah. Oke, lanjut ya, nomor 5. 3 contoh kebutuhan primer. Misal, coba dijawab Mbak Jelita. Contohnya kebutuhan primer 3 apa saja? Sekunder. Terus apa lagi? Motor, TV juga bisa ya. Kemudian kalau kebutuhan tersier, tas branded, mobil, perhiasan boleh. Sebenarnya ada satu lagi namanya kebutuhan kuarter. Tetapi kalian belum sampai sana. Itu ada di SMP nanti ya diajarkan. Jadi kalian cukup mengetahui primer, sekunder, tersier. Gitu ya. Nah, untuk soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan kira-kira paham? Nanti saya masukkan nilainya ya. Ya, coba dikumpulkan lagi yuk, biar saya nilai nanti. Dikumpulkan lagi. Dikumpulkan lagi yuk.
Sudah mengerjakan soal evaluasi individu juga. Sudah kita bahas bersama. Nanti saya nilai di rumah ya. Nah, sekarang kita akan simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Coba kesimpulannya apa? Materi yang sudah kalian pelajari apa? Pada materi aku dan kebutuhanku. Kalau disimpulkan bagaimana? Setiap makhluk hidup itu pasti memiliki kebutuhan. Tetapi antara individu satu dengan individu yang lain, kebutuhannya sama tidak? Sama atau berbeda? Berbeda. Tadi ada yang butuh buku mendesak, ada yang butuh obat mendesak, ada yang butuh beli tas mewah, tetapi tidak sekarang, di masa depan. Itu menunjukkan setiap manusia itu punya kebutuhan, punya keinginan, tetapi antar individu satu dengan individu yang lain itu berbeda. Beda. Paham? Paham ya kira-kira? Paham. Nah, coba untuk sekedar kita refleksi bersama pelajaran yang sudah saya jelaskan, yang sudah kita pelajari bersama ini. Kira-kira kalian sudah memahami? Sudah. Ya. Adakah yang masih belum jelas atau ingin bertanya? Mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau bertanya? Tadi kalau ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Kebutuhan tadi ada berapa? 3. Apa saja? Yang termasuk kebutuhan tersier, contohnya tas mewah, perhiasan, mobil, iya, yang ada kaitannya untuk meningkatkan status sosial seseorang, ya, begitu. Kemudian, berarti sudah cukup paham ya untuk materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, coba ibu tanya, gimana sih, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Karena banyak ilmu baru yang kalian ketahui, dapatkan. Terus apa lagi? Hah? Belajar sambil bermain, tapi ada pakai game, ada medianya juga, kemari interaktif ya. Oke, terus apa lagi? Senang ya pokoknya ya. Untuk perbaikan kita pada pembelajaran yang akan datang, pokoknya seperti itu ya. Oke, selanjutnya sekarang coba dibuka buku LKS kalian ya, dibuka buku LKS kalian halaman 23. Nah, itu nanti ada soal evaluasi, soal harian, mohon maaf yang soal evaluasi, soal harian nanti dikerjakan di rumah. Kemudian ada materi selanjutnya tentang barter dan nilai mata uang, itu dipelajari di rumah. Nanti kita bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau nggak ada yang mau bertanya, sebelum kita akhiri, kita nyanyi bersama-sama yuk. Nyanyi suara jamu bisa? Bisa. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu
Jangan sampai misal katakanlah Mbak Hana punya uang 10.000, tapi karena dia cuma saat ini saya lapar Bu, saya mau makan sempolan, 10.000 dibeliin sempolan semua, habis nggak duitnya? Habis. Jadi dia nggak melihat berdasarkan kebutuhan, dia hanya pengennya keinginannya terpenuhi. Kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Mengganggu kehidupannya, mengganggu kebutuhannya yang lain, begitu. Itu pesan saya untuk kita semua. Paham? Paham. Sekarang ibu punya ice breaking lagi, sekali lagi ada ice breaking. Sebelum saya tutup, nanti kalau saya bilang gajah, kalian bilang kecil. Tapi tangannya gini. Besar. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Oke, bisa. Kalau nanti yang kamu tak suruh memimpin doa penutup, bisa? Ya, coba konsentrasi. Gajah. Semut. Gajah, gajah, semut, semut. Iya, semut, semut, gajah. Berarti konsentrasinya sudah mulai terganggu. Pantas aja kan kita udah mau selesai ya materinya ya. Gak apa-apa. Oke, sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Mari sebelum kita tutup pembelajaran kita baca hamdalah dan berdoa bersama-sama.